Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam damai, salam kebaikan. Saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Dan penyertaan Roh Kudus kiranya menaungi kita untuk mengerti dan memahami sabda Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan oleh orang bijak bahwa salah satu yang tidak pernah turun di dunia ini dan malah naik setiap hari dan setiap tahunnya, yaitu kejahatan. Bahkan kalau kita melihat memang sekarang ini kejahatan itu terjadi di mana-mana. Baik di pemerintahan, baik di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah keagamaan sendiri. Yang harusnya keagamaan itu, lembaga keagamaan menjadi lembaga yang paling bersih. Tetapi justru di Indonesia khususnya menjadi salah satu lembaga yang paling korup. Lembaga yang harusnya lebih peduli, yaitu Menteri Sosial, justru lembaga yang paling menyiksa. Itu yang terjadi. Itu realita yang terjadi, yang diperhadapkan di hadapan kita, yang boleh kita pahami pada saat ini. Bahkan kejahatan yang kita lihat sekarang ini, dari yang tersembunyi-sembunyi menjadi sistematis. Bahkan kejahatan itu dikatakan bisa bermetamorfosis, berubah, yang seakan-akan itu kelihatan buruk, tapi dengan bungkus yang begitu luar biasa dianggap menjadi baik. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terkadang para pelaku kejahatan di zaman sekarang ini bisa kita lihat mereka tidak segan-segan lagi membunuh orang-orang tertentu demi mewujudkan apa yang dia impikan, demi mewujudkan tujuannya. Kejahatan ini juga sering sekali terjadi di tengah-tengah keluarga. Kita lihat, bahkan kita sering dipertontonkan bagaimana kejahatan itu menjamur di antara sanak saudara satu sama lain, saling membunuh dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini,
di mana Yesaya menyampaikan sebuah seruan pertobatan kepada penduduk Sodom dan Gomora. Di mana pada saat itu penduduk Sodom dan Gomora mereka memanipulasi segala sesuatu, segala kebenaran. Mereka melakukan peribadahan, tetapi peribadahan yang mereka lakukan itu seakan-akan mereka usahakan untuk menutupi segala kejahatan mereka. Peribadahan itu menjadikan mereka menunjukkan kemunafikan yang sesungguhnya. Dan hal ini tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seruan yang disampaikan oleh Yesaya dalam perikop ini, di mana dia mengajak setiap orang supaya jangan lagi melakukan kejahatan. Di mana kalau kita melihat dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, di sana jelas ditunjukkan bagaimana kejahatan-kejahatan mereka dan bagaimana Allah tidak berkenan lagi menerima persembahan mereka karena kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan Tuhan katakan, aku jijik kepada persembahanmu. Dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, janganlah membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kejijikan bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan sebuah pembuktian bahwa kehidupan bangsa itu sudah benar-benar lari dari apa yang Tuhan tetapkan dan yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan rindukan dari bangsa itu, yaitu di mana bangsa itu supaya melakukan pertobatan di dalam kehidupan. Maka ketika Yesaya mengutarakan segala kejijikan dan ketidaksukaan Allah, maka Yesaya katakan juga apa yang Allah sukai. Dia tidak hanya mengkritik kehidupan mereka, tetapi Yesaya juga menyampaikan solusi atas kritikan yang disampaikan, yang diinginkan oleh Tuhan dari mereka. Apa yang diinginkan oleh Tuhan bisa kita lihat dari ayat 16. Di sana ada sebuah seruan yang disampaikan oleh Yesaya. Dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ada kata-kata ajakan dan seruan di sana. Berhentilah berbuat jahat. Karena yang Tuhan inginkan bukanlah kejahatan mereka, tapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah pertobatan dari bangsa itu. Maka Tuhan katakan, berhentilah berbuat jahat. Lebih baiklah engkau di dalam kehidupanmu menegakkan keadilan. Lebih baiklah engkau di dalam kehidupanmu yaitu membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda. Dan ada satu kepastian yang Tuhan berikan di dalam perikop ini. Tuhan katakan kepada bangsa itu, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun dosa bangsa itu, tetapi ketika mereka mau bertobat, maka Tuhan akan mampu mengampuninya, akan mau menguduskannya, akan mau membersihkannya. Karena Allah sesungguhnya Allah pengampun, Allah pengasih, Allah yang tidak menginginkan bangsa itu dihukum. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu juga sampai kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu, bisa kita lihat sekarang pribadi pas pribadi bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sekarang ini masuk ke dalam lingkaran kejahatan, kebencian di dalam kehidupan? Maka ketika kita masuk di dalam lingkaran kejahatan dan kebencian serta lingkaran kemunafikan, maka firman ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, sesuai dengan tema kita dikatakan berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Yang pertama Tuhan mau katakan kepada kita, supaya kita
mengusahakan diri untuk berbuat baik. Stop berbuat jahat, tetapi belajar berbuat baik. Artinya kata belajar berbuat baik ini diperlukan sebuah kesungguhan hati. Ini diperlukan sebuah komitmen yang benar. Tanpa ada kesungguhan hati, tanpa ada komitmen yang benar, maka tidak ada satu orang pun di dalam kehidupannya yang mampu berubah, yang mampu bertobat, yang mampu berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Maka supaya kita mampu berbuat baik, yang pertama dan yang utama kita lakukan yaitu ada komitmen di dalam pribadi kita. Ada perkataan yang mengatakan di dalam pribadi kita, aku akan berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah perbuatan baik sebagai wujud bahwa kita hidup di dalam kasih yang sudah Tuhan nyatakan. Bahwa kita hidup di dalam kasih yang sudah Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Kristus mati di kayu salib oleh karena kejahatan kita. Tapi kematian Kristus di kayu salib membuat kesadaran bagi kita bahwa kita yang jahat ini sudah diampuni. Maka yang kedua dari firman ini kita mau diingatkan, kita mau disadarkan. Yang terpenting bagi Tuhan adalah supaya kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Firman ini jelas katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti ikan kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang artinya Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa semua dosa dan pelanggaran kita bisa Tuhan ampuni. Tapi dengan konsekuensi kita mau datang kepada Dia. Kita mau mendengarkan Dia. Kita mau memakan hasil yang baik daripada pengorbanan Kristus di dalam kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan segala kehidupan kita yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini yang ketiga kita mau diajak untuk belajar bagaimana orang yang belajar berbuat baik, dia lebih mengutamakan keadilan daripada membawa persembahan yang penuh dengan kemunafikan. Sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak sekarang terjadi kemunafikan di dalam kehidupan. Datang ke gereja seakan-akan menjadi donatur, tapi hasil daripada sumbangannya adalah hasil daripada kejahatan. Yang Tuhan inginkan dari kita bukan persembahan. Yang Tuhan inginkan dari kita pertobatan. Yang Tuhan inginkan dari kita bagaimana kita menjadi pelaku keadilan. Karena lebih berharga bagi Tuhan manusia yang dikasihinya, manusia yang diselamatkannya, manusia yang ditebusnya menjadi pelaku keadilan daripada memikirkan bagaimana persembahan yang banyak. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 juga Tuhan katakan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita. Maka ketika kita mampu mempersembahkan hidup kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, maka itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah cerita. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat kaya. Dia memang terlahir sudah kaya. Maka dia melihat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya dan turun kepadanya di luar daripada yang sesungguhnya. Orang tuanya kaya dikarenakan pelaku korupsi. Maka suatu ketika kekayaan ini diwariskan kepadanya, dia tanamkan di dalam hidupnya, aku akan memperkaya kehidupanku. Dan orang tuanya sepakat dengan hal itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Dia membagi-bagikan hartanya ini ke semua orang. Dia datang ke gereja, dia membagi-bagikannya, dia menolong orang lain.
Lalu orang tuanya bertanya, bagaimana engkau bertambah kaya di dalam kehidupanmu ketika kami nanti meninggal? Kalau engkau membagi-bagikan harta yang kami wariskan kepadamu. Apa jawaban pemuda itu? Kekayaan yang ku cari sekarang ini bukanlah kekayaan yang sama seperti yang kalian miliki, yang kalian berikan kepadaku. Kekayaan yang akan ku cari dan yang akan kuturunkan kepada keturunanku, kekayaan mau berbagi sesuai dengan kehidupan rohaniku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam kehidupan kita sering sekali kita seperti orang tua tadi, yang hanya berfokus mengumpulkan kekayaan untuk bisa diwariskan kepada keturunan dengan cara hal yang tidak benar. Tetapi yang harus kita tiru bagaimana pemuda tersebut. Dia memfokuskan dirinya, memperkaya dirinya dengan perbuatan yang baik sesuai dengan imannya. Maka keterpanggilan kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mari kita berbuat baik, berusaha berbuat baik, belajar berbuat baik selagi masih ada kesempatan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengajarkan kepada kami Bapa, supaya kami senantiasa belajar berbuat baik dan berhenti melakukan kejahatan. Kami percaya firman ini akan memampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus-Mu menemani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, salam sejahtera.